Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang pergeseran titik keseimbangan atau perubahan titik keseimbangan. Nah, sebelum kita ke pokok pembahasan kali ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu, bahwa pergeseran atau titik keseimbangan adalah titik perpotongan antara kurva demand atau permintaan dengan kurva supply atau kurva penawaran. Nah, titik perpotongannya seperti apa? Kurva permintaan kita ketahui bentuknya dari menurun dari kiri atas menuju kanan bawah, ini adalah kurva demand, sedangkan kurva penawaran adalah kurva yang menanjak dari kiri atas dari kiri bawah ke kanan atas. Dia bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk titik potongnya seperti apa, yaitu tinggal kita gabungkan kedua kurva ini sehingga kita akan memperoleh kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu di titik potong E atau equilibrium. Inilah yang disebut dengan titik keseimbangan, di mana pada titik ini harga barang yang ditawarkan sama dengan harga barang yang diminta, sedangkan jumlah barangnya juga antara jumlah barang yang ditawarkan akan sama dengan jumlah barang yang diminta, sehingga terjadi keseimbangan. Nah, berarti sudah paham ya bahwa kurva keseimbangan itu sangat terpengaruh oleh kurva permintaan dan kurva penawaran, sehingga jika kurva permintaannya bergeser ke kanan atau ke kiri, maka kurva permintaan juga titik keseimbangan juga akan berubah. Atau kalau kurva penawarannya bergeser ke kanan ya, atau ke kiri ataupun ke kiri, maka kurva penawaran titik keseimbangannya juga akan berubah. Contoh di sini akan Ibu gambarkan kalau kurva permintaan bergeser ke kanan sehingga kurva D-nya menjadi D aksen. Titik keseimbangannya akan bergeser, bukan lagi di E tapi menjadi titik keseimbangannya menjadi di titik E aksen. Nah, jadi kalau sudah paham bahwa titik keseimbangan dipengaruhi oleh dua kurva ini, maka yang selanjutnya harus kita pahami bahwa kurva permintaan dan kurva penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, kurva permintaan atau permintaan dipengaruhi oleh yang pertama, selain harga barang itu sendiri, yang akan menggeser kurva permintaan pertama adalah pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat akan mempengaruhi permintaan. Kalau ini misalnya pendapatan masyarakat ya, kita sebutkan Y, kita simbolkan Y. Jika Y naik, maka permintaan barang itu akan naik ya. Logikanya kalau kita semakin tinggi pendapatan kita, maka kita akan mampu atau bisa membeli barang semakin banyak. Sebaliknya jika Y turun, maka permintaan juga akan turun. Lalu contoh yang kedua, faktor yang kedua adalah misalnya populasi penduduk atau jumlah penduduk. Ya, kita simbolkan di sini pop. Jika populasi penduduk bertambah, maka permintaan terhadap barang juga akan naik. Semakin banyak yang meminta, semakin banyak penduduk berarti semakin banyak permintaan. Lalu populasi turun, maka permintaan juga akan turun. Ya. Lalu yang berikutnya nomor 3, misalnya selera atau tren. Ya. Misalnya tren masyarakat terhadap suatu barang sedang baik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan baik atau akan naik juga. Namun jika tren menurun, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan menurun dan lain-lain. Nah, contoh lainnya adalah sebenarnya ada beberapa faktor lain, misalnya diantaranya harga barang lain. Namun kita jelaskan di sini tiga saja. Silakan kalian
mencari di literatur lain untuk perubahan faktor yang mempengaruhi permintaan lainnya. Nah, lalu bagaimana faktor ini, keempat faktor ini akan mempengaruhi kurva permintaan. Nah, kita gambarkan kurva permintaannya seperti ini. Ya, ini kurva permintaan. Kurva permintaan akan bergeser ke kanan menjadi D1, ya, bergeser ke kanan jika dia atau Q-nya atau permintaannya mengalami kenaikan. Artinya, jika pendapatan naik, maka Q naik, kurva akan bergeser ke kanan. Jika populasi penduduk naik, berarti kan Q-nya naik, kurva akan bergeser ke kanan. Lalu jika tren dari suatu barang naik, Q-nya juga akan bergeser ke kanan. Ya, jadi ini akan merubah kurva permintaan ke kanan, menggeser. Lalu kurva permintaan akan bergeser ke kiri menjadi D2 jika faktor-faktor ini menyebabkan Q-nya turun atau permintaannya turun. Maka ini akan kita temui di sini ketika pendapatan penduduk turun, kurva permintaan akan bergeser ke kiri karena permintaannya turun. Populasi turun menyebabkan permintaan turun sehingga kurva permintaan bergeser ke kiri. Begitu juga dengan tren terhadap suatu barang yang turun. Ya. Lalu berikutnya kita ke penawarannya. Nah, seperti yang kita ketahui, penawaran juga kita ke penawarannya. Untuk penawaran, ya, di sini kita akan tuliskan penawaran atau supply. Supply juga dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu diantaranya jika tadi dipengaruhi oleh permintaan dipengaruhi oleh banyak faktor yang masih terkait dengan konsumen, maka penawaran biasanya kaitannya dengan produsen. Penawaran berubah jika satu, biaya produksi atau cost produksi, biaya produksi berubah. Nah, biaya produksi ini adalah segala sesuatu yang kita keluarkan, kita bayar untuk melakukan produksi. Nah, ketika biaya produksi naik, maka penawarannya, QS-nya akan turun. Ya, logikanya kalau semakin tinggi biaya produksi, maka kita akan hanya bisa memproduksi lebih sedikit barang. Ya, jadi kalau biayanya turun, justru kita akan bisa memproduksi lebih banyak barang. Oke. Lalu berikutnya teknologi produksi. Teknologi produksi ini artinya cara atau teknik produksi, ya. Nah, teknologi produksi ini jika kita kaitkan dengan penawaran, semakin baik teknologi produksi yang digunakan, maka pasti jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Namun, jika teknologi yang digunakan kurang modern, buruk atau kurang baik, maka kurva jumlah penawaran, jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Ya. Lalu berikutnya mungkin faktor yang lainnya yaitu ada harga barang lain. Kita akan bahas di nomor 1 dan 2 saja, selebihnya silakan baca di buku dan di literatur yang lainnya. Bagaimana pergeseran kurva penawaran? Kita jelaskan di sini. Jika kurva penawarannya seperti ini, ya, maka dia akan bergeser ke kanan, ya, ke S1 jika faktor ini menyebabkan QS-nya naik. Dia akan bergeser ke kiri, S2, jika faktor-faktor ini menyebabkan QS-nya turun. Nah, yang menyebabkan QS-nya naik berarti yang mana? Yang ini. Ya, berarti ketika
Jika biaya produksi turun atau teknologi produksi naik, maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Namun jika biaya produksinya naik atau teknologinya turun, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Sehingga nanti akan bisa disimpulkan bahwa kurva keseimbangan suatu barang itu akan naik, akan berubah ya. Misalnya contoh, ketika kurva keseimbangan awalnya seperti ini atau titik keseimbangan awalnya seperti ini ya. Lalu terjadi peningkatan populasi penduduk. Populasi naik akan menyebabkan QD atau permintaan naik. QD atau permintaan naik, kurva penawarannya berarti bergeser ke kanan. Kurva D naik bergeser ke kanan. Pokoknya patokannya kalau naik geser ke kanan, kalau turun geser ke kiri. Nah, D-nya berarti geser ke kanan seperti ini. Maka titik keseimbangannya akan menjadi E1. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harga, ini adalah harganya naik dari P menjadi P1. Sehingga bisa dibilang ini terjadi inflasi. Maka ini menjelaskan kenapa kalau permintaan banyak, ini permintaannya naik karena bertambahnya penduduk, harganya naik. Ya. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, jika awalnya titik keseimbangannya ada di sini, ya. Lalu teknologi produksi misalnya, ini adalah S, ini adalah D, teknologi produksi misalnya turun. Ya, teknologi produksi turun akan menyebabkan QS turun. Ya, sehingga kurva S akan turun, bergeser ke kiri. Ini akan bergeser ke kiri karena dia teknologinya turun, digeser ke kiri sehingga E-nya menjadi E1. Maka kita akan peroleh bahwa tadinya P-nya di sini, harganya naik menjadi P1. Ya, jadi kurva demand dan kurva penawaran bergeser akan menyebabkan perubahan titik keseimbangan. Sekarang kita coba bahas soalnya. Nah, di nomor 7 ini, perhatikan kurva keseimbangan berikut ini. Kita lihat kurvanya ada kurva demand-nya 1, kurva penawarannya 2. Berarti ini yang bergeser adalah kurva penawaran dari E0 menjadi E1. Karena kurva penawarannya bergeser dari S0 menjadi S1. Ya. Berdasarkan kurva keseimbangan di atas, pergeseran kurva S0 ke S1 disebabkan oleh jumlah. Nah, kalau kita lihat di sini yang kita simpulkan adalah permintaannya konstan karena tidak berubah. Ya. Lalu yang berubah apa? Penawarannya geser ke kiri. Penawaran itu geser ke kiri berarti penawarannya turun. Ya, berarti S-nya turun, mengalami penurunan. Karena apa penyebabnya? Bisa karena biaya produksi yang naik, bisa karena teknologi yang buruk atau teknologi yang rendah. Maka kita bisa simpulkan bahwa jawabannya adalah yang kita lihat di sini yang permintaan konstan hanya A, C, dan E. Ya. Lalu penawarannya geser ke kiri, berarti penawarannya turun. Yang option A, jadi hanya A, untuk permintaan konstan hanya A, C, dan E. Lalu di sini jumlah penawarannya naik, padahal jumlah penawaran di sini adalah turun. Berarti ini salah. Yang C, permintaan konstan, jumlah penawarannya turun. Jumlah penawarannya turun, benar, harganya naik. Ya, benar, harganya naik. Untuk sementara ini benar. Lalu yang E, di mana salahnya? Permintaan konstan, jumlah penawarannya konstan. Nah, ini salah karena penawaran itu turun. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke.
Yang kedua, berdasarkan kurva di samping terjadi inflasi disebabkan oleh, nah ini kita lihat ada di sini D-nya konstan ya, S-nya yang S1 geser ke S2 sehingga S1 berubah ke titik E2. Berarti S-nya geser ke kiri. Kalau S geser ke kiri berarti penawarannya atau S-nya turun. Karena tadi biaya produksi naik atau teknologi yang semakin buruk. Ini menyebabkan P-nya naik. Ya, tadinya di sini P1 menjadi P2, berarti terjadi inflasi. Harga naik, terjadi inflasi. Nah, berarti penyebabnya apa nih? Nah, ini kita lihat satu-satu. Permintaan masyarakat meningkat dari ini udah pasti salah, karena permintaan masyarakat itu kaitannya dengan D. Ya, permintaan masyarakat. Kalau yang berkaitan dengan S, maka biasanya kaitannya dengan produsen atau produksi ya. Tadi sudah disebutkan sedikit bahwa S geser ke kiri karena teknologi yang rendah atau karena biaya produksi, cost of production yang semakin tinggi. Di sini ada kenaikan biaya produksi, maka jawabannya adalah yang D. A, B, A, B, dan C itu adalah pengecoh. Ya, C-nya ini tidak menjelaskan. C-nya ini adalah justru inflasi itu sendiri. Oke, berikutnya yang terakhir, dari kurva di bawah terjadi pergeseran dari D1 ke D2. Di sini S-nya yang tetap atau konstan. Justru D-nya yang bergeser dari D1 ke D2. Dia geser ke kanan, berarti D naik. Kalau D naik ya, menyebabkan terjadi perubahan harga P1 ke P2, benar, P1 akan naik ke P2, sehingga keseimbangannya bergeser dari E1 ke E2. Hal tersebut menunjukkan terjadinya, nah ini adalah gabungan antara pelajaran inflasi dengan pergeseran titik keseimbangan. Nah, ini kita lihat yang berubah D. D naik itu karena pertama karena populasi penduduknya naik, ya kan? Karena jadinya ini permintaannya berubah, naik juga. Atau karena pendapatan masyarakat naik, maka permintaannya juga naik. Sehingga di sini penyebabnya adalah demand pull inflation. Jadi inflasinya karena dorongan permintaan. Karena yang berubah adalah kurva permintaan. Sehingga jawabannya adalah yang D. Kalau yang lain price memang inflasi itu sendiri ya. Jadi ada dua jenis sebenarnya, demand pull inflation dan cost push inflation. Kalau cost plus inflation ini penyebabnya adalah karena penawarannya yang berubah karena cost produksinya, costnya naik sehingga penawaran turun, geser ke kiri, harga naik. Jadi ini jawabannya D. Mungkin itu cukup sekian untuk pembahasan pada pergeseran kurva keseimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.